Oke, baik. Adik-adik semua, INFB tentunya kita ini kan yang lalu sempat itu ya, sempat ada libur hari kemerdekaan. Jadi kita satu pertemuan lebih ke belakang gitu ya. Bentar, saya akan coba sudah ini. Berarti kita sekarang baru strukturnya adalah looping, betul ya? Halo? Betul, Pak. Perulangan ya? Ya, baik. Oke, ini saya tutup dulu semua ya. Oke, Adik-adik, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perulangan ya, perulangan atau nama lainnya adalah looping atau nama lainnya juga adalah struktur repetisi ya. Secara makna ya sebenarnya itu adalah saling bersinonim gitu ya. Eh, Kenapa ini menjadi penting? Karena pada dasarnya di bagian program kita ada kalanya ada statement ya yang dikerjakan berulang-ulang atau lebih dari satu kali. Jadi statementnya sama, tapi pengerjaan lebih dari satu kali. Mungkin saya berikan contoh ilustrasi saja ya. Misalkan begini ada di semua. Yang sederhana saja misalkan ya. Misalkan adik-adik diminta mencetak, menyapa ya, atau memberikan sapaan kepada semua yang hadir pada kesempatan kita kali ini. Ada berapa nih? 36 orang ya. Misalkan kita tuliskan print pagi INFB, misalnya gitu ya, pagi INFB seperti ini. Mungkin saya simpan dulu ya, berkah simpan sebagai berkah simpan sebagai kita INFB. Oke, di sini kita tuliskan saja loop 01.py. Oke, seperti ini ya. Saya jalankan, maka hasilnya adalah begini ya, kelihatan ya, pagi INFB. Terus misalkan, oh INFB-nya kan ada banyak ya, ini sampai ada berapa, 37 ya, mungkin 36 ya, 37 dengan saya. Kalau 36, gimana nih, 36 mau di printnya gitu, pagi INFB misalnya gitu, sampai 36 kali. Ya tentunya itu kan menjadi bukan pilihan kalau kita copy sampai 36 kali, betul ya? Atau misalkan tiga deh. Kalau tiga mungkin masih masih gampang ya. Nah, pagi INFB 3 kali ya, kita copy aja begini. Nah, 3 kali itu. Tapi misalkan kita ingin apa namanya, spesifik gitu ya, misalkan pagi NFB yang ke-1 gitu ya, misalkan kita supaya gampangnya ada kan punya NIM ya, pakai nomornya gitu ya, pagi NFB 1, pagi NFB 2, pagi NFB 3 gitu ya, kita jalankan seperti ini. Oke, masih bisa lah kalau 3 gitu ya. Tapi gimana kalau sampai 36? Gimana kalau misalkan nanti juga ada INFA-nya juga dan seterusnya. Pokoknya jadi banyak gitu. Tentunya pilihan untuk mengcopy terus setiap statement kita ganti-ganti gitu ya, bagian ujung kanannya, itu bukan merupakan suatu pilihan yang efisien. Nah, di setiap bahasa pemrograman secara umum memang tersedia struktur perulangan itu ya. Di Python ini ada nih strukturnya tuh ada 2 ya. Jadi struktur perulangan di Python itu ada for ya, sama juga ada while. Nah, ada while. While nanti kita akan lihat ya. Jadi contoh pada kasus tadi nih, kalau kita ingin mencetak 3 kali seperti ini, sebenarnya tidak perlu di copy berulang 3 kali seperti ini. Kita cukup gunakan struktur perulangan itu, misalkan for gitu ya, for i misalnya gitu ya, in range gitu ya, 3, kita print pagi NP misalkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah struktur perulangan. Ntar saya jelaskan ini bagaimana sintaksis, arti sintaksisnya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang bisa diperhatikan ya, pagi NFB-nya kecetaknya berapa kali? 3 kali, betul nggak? Betul, Halo? Pak. Bahkan kalau sekarang mau jadi 30 berapa nih sekarang nih? 40 ya, 39 kali juga gampang, tinggal ganti aja nih jadi 39. Kalau ini kita jalankan, nah ini ada 39 kali ya. Meskipun ya ngitungnya gimana nih? Oh iya, karena di sini angkanya satu semua belakangnya, makanya agak susah mungkin ngitungnya. Tapi kalau tadi seperti tadi ya ingin pokoknya belakangnya juga ingin dicantumkan nomornya gitu ya. Gampang, tinggal kita tuliskan saja di sini i. Karena i ini bertindak sebagai counter yang akan mengambil setiap nilai dari range yang dibangkitkan ini. Nah, kita jalankan, kalau sekarang kita lihat, nah, lihat tuh ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 terus sampai 38. Ya totalnya ada 39. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Nah, Betul, betul. Pak. Oh, berarti ini ada 39 udah benar sesuai. Tapi kan kalau mencacah
NIM nggak ada dari nomor 0, adanya dari nomor 1. Bisa, tinggal tambah 1 aja ini. Kalau tadi yang dicetak 0 sampai 38, kalau ditambah 1 kan nanti jadi 1 sampai 39. Kebayang nggak? Halo? Kebayang, Pak. Nah, kebayang ya. Jadi ini seperti itu. Nah, jadi barusan mudah-mudahan bisa cukup menggambarkan ya bahwa dengan struktur perulangan ini kita bisa melakukan operasi perulangan, mengeksekusi sebuah statement secara berulang, tentunya sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki, gitu, yang kita inginkan, gitu ya, terhadap sebuah statement tertentu. Ya, contohnya di sini statement tertentunya apa? Ya, ini mencetak kalimat sapaan ya terhadap INFB 1 misalkan di sini ada 5 nih ya. 5 berarti akan mencetak dari 1 sampai 5. Kenapa ini I+1? Tadi ingat karena kalau range itu memang akan dimulainya dari 0 gitu ya. Jadi inilah manfaat dari struktur POR itu untuk memungkinkan bagi kita ya menskenariokan pengeksekusian statement, nih statementnya secara berulang gitu. Jadi struktur looping ini ditujukan untuk sedemikian sehingga supaya kita sebagai programmer memungkinkan menskenariokan pengeksekusian sebuah statement secara berulang seperti itu. Bisa ditangkap idenya ada deh semua? Halo? Bisa. Nah, jadi ya sintaksnya POR itu adalah sintaksnya nih, sekarang kita ngomong sintaksnya, jangan sampai salah sintaks ya. Diawali dengan ya tentunya POR huruf kecil semua. Terus di sini sebutkan variabel counternya, boleh I, boleh X, boleh J, boleh K, itu variabel aja sebenarnya ya. Atau saya sebut sebagai counter saja gitu ya, counter gitu, counter variabel counter. Nah, terus nanti di sini kita akan memaparkan ataupun menyatakan counter dengan nilai berapa aja gitu ya. Misalkan bisa juga in gini ya, misalkan ya saya coba yang lain ya. Ini kan tadi mencetak itu ya. Misalkan saya tuliskan for J in, nah, saya tulis aja begini nih. Mungkin gini bisa kali ya. 1,2 atau jangan itu deh. 4,7,9 misalkan itu. Nah, titik 2 terus saya gini deh. Print J misalkan itu ya. Yang ini yang atas saya komen dulu deh supaya enggak terdistract ya. Yang atas saya komen dulu supaya tidak terdistract. Dah, gini. Ini kita jalankan, set, jalankan. Nah, bisa kelihatan. Jadi kalau seperti ini kan jelas sekali bahwa J-nya, proses looping baris ke-7, ngeprint J, ini akan dilakukan untuk setiap J yang ada di list ini. Ya, ini list ini. Ini namanya list. Kita mungkin belum belajar tentang list, tapi ini contoh aja supaya lebih transparan, kelihatan. Di list kan ada berapa angka tuh? Halo? Ada 3 ya? Pak. 4, 7, 9. Maka ini maknanya adalah nanti J ini akan sempat bernilai 4, sempat bernilai 7, dan terakhir sempat bernilai 9. Maka tentunya tidak menjadi pertanyaan, kenapa pas di print kok munculnya 479? Kebayangkah ada deh semua, halo? Iya, Pak. Bahkan boleh juga, misalkan di sini kita masukkan 1 gitu ya, saya jalankan lagi, saya jalankan. Tuh ya, 4791. Ya memang kalau sepertinya yang penting ada di dalam list ini, ya maka itu berkesempatan untuk sekali dipetakan kepada J. Jelas ya, ada semua, halo? Jelas, Pak. Nah, sekali lagi strukturnya adalah POR, ya wajib nih, nggak boleh beda-beda. Counter ini masih boleh ya, karena nama variabel aja. In, ya nanti di sini saya sebut saja sebagai domainnya gitu, domain nilai gitu ya. In domain nilai seperti itu. Titik 2, jangan lupa. Terus di sini barulah aksinya. Aksi-aksinya. Aksi-aksinya tuh boleh beberapa gitu ya. Boleh aksi-aksi, boleh. Saya tulis aksi-aksi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi sebagai contoh misalkan di sini nih loopingnya bukan hanya ngeprint J, tapi saya juga ngeprint halo misalkan itu. Ini kan bisa dibilang adalah aksi juga. Halo, misalkan gitu ya kan. Maka kalau saya jalankan hasilnya sebagai berikut. Jalankan tuh ya. 4 nyetek halo, 7 nyetek halo. Ngeprint J halo, ngeprint J halo, ngeprint J halo, ngeprint J halo. Kebayang nggak? Iya, Pak. Oke. Kebayang, Pak. Sampai di titik sini apakah ada pertanyaan? Halo, INFP? Tidak, Pak. Tidak, jelas ya? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah, wah, cerdas-cerdas ya. INFP itu cerdas. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjut ya. Itu yang POR.
Sekarang saya mau bahas struktur yang kedua ya, struktur yang kedua yaitu while. Nih, kalau while itu gimana? Nah, ini mungkin saya save yang baru aja ya. Save yang baru aja. Oke, kalau while itu ya strukturnya sebagai berikut. Nih, kalau while itu mungkin saya simpan dulu ya. Berkas simpan sebagai di NFB. Oke, ini materi loop.txt. Nah, ini teks aja kan ya. Kalau while itu ya strukturnya begini nih strukturnya nih. Jadi while gitu ya. Nanti kondisinya apa gitu. Selama kondisinya benar, titik 2 ya, maka nanti aksi-aksinya akan dikerjakan. Aksi-aksinya di sini. Aksi-aksinya di sini, ya kan? Aksi-aksinya di sini. Nah, gitu. Tapi memang ada satu aksi khusus yang akan berupaya ya, aksi menuju stop, menuju stop. Apa maksud menuju stop itu? Aksi-aksi yang di bawah ini hanya akan terus ya, akan terus dieksekusi selama kondisi ini benar. Ya, kalau aksi menuju stop berarti yang akan menuju si kondisinya jadi false gitu. Nah, gitu ya. Nah, biasanya juga ada inisialisasi poin atau titik inisialisasi ya. Ada inisialisasi di sini, inisialisasi. Karena biasanya yang terlibat dalam suatu kondisi ini adalah suatu perbandingan terhadap parameter tertentu atau terhadap nilai tertentu. Mungkin supaya lebih jelas, saya kasih contoh aja. Ya, saya kasih contoh aja. Berkas simpan sebagai INFB, kita udah loop. Yang kedua ya, yang kedua kasih tentang while. Oke. Jadi begini, contohnya misalnya kita tuliskan begini. Selama ya kan X-nya lebih besar daripada atau jangan besar, lebih kecil daripada 5, maka tolong print X yang ditambah 20. Tuh, kayak begitu. Ya. Tentunya di sini kita X-nya berapa nilainya? Nah, makanya itu perlu inisialisasi. Maka di sini mungkin kita inisialisasi, misalkan X awalnya adalah 2, boleh gitu, X-nya 2. Terus kita juga bisa membayangkan X-nya 2 kan lebih kecil daripada 5. Oh iya betul, lebih kecil daripada 5. Tapi kalau X-nya tetap 2, ya berarti ini selalu benar. Ya nanti akhirnya jangan-jangan nggak berhenti-berhenti. Tuh, nyetak 22 terus. Kebayang nggak kira-kira? Halo? Ini jalan terus ini deh, nyetak 22 terus nih. Karena kan X-nya selalu 2, 2 lebih kecil daripada 5, selalu benar. Terus nyetak X yang 2 ditambah 20, makanya dicetak 22. Ini jalan terus ini. Sampai berhenti kalau saya kontrol C. Tuh. Ya nggak mau berhenti juga. Nah, baru berhenti tuh. Ini lagi jalan terus dia. Nah, struktur looping yang kayak begitu ya kurang tepat ya. Karena sebanyak apapun loopingnya, harusnya ada batasnya. Harusnya ada batasnya. Bukan yang unlimited gitu ya. Sehingga di sini kita pikirkan, oh iya, kalau begitu misalkan X-nya 2 menuju 5 kan ke kanan ya. Kita harus kondisikan X-nya ya bertambah 1 lah dalam setiap kali putaran misalkan gitu. Jadi ini kalau kita jalankan, tidak yang tak terhingga seperti tadi, tapi di sini hanya akan terjadi 3 kali. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi Anda bisa membayangkan X-nya pertama berapa? 2. 2. Lalu saya sebut tadi, selama kondisi ini kondisi ya, selama kondisi ini benar, maka semua statement yang di sini akan dikerjakan. Ketika X-nya 2, iya. 2 lebih kecil daripada 5, X lebih kecil daripada 5, maka ini dicetak. Maka ini dikerjakan. Print X tambah 20, 2 tambah 20, kecetak 22, terus X-nya berubah. Tadinya 2 menjadi 3. Tapi pas dicek, 3, si X yang udah jadi 3, ini masih lebih kecil daripada 5. Maka kejadian lagi ini. Dicetak 23, X-nya bertambah jadi 24. Ketika X-nya 24, ini juga masih benar. Maka dicetak lagi. Dicetak 4 tambah 20 ada 24. Ya. X-nya bertambah. Tadinya 4 jadi 5. 5 tidak lagi lebih kecil daripada 5. Maka berhenti. Bisa dipahami ada di semua? Halo? Bisa, Pak. Nah, sehingga kalau ini kita coba ya. Kita coba nih. Print. Nih ya. X setelah looping berhenti ya. Berhenti. Kita kalau mau lihat, bisa kita cetak aja. X ya. Kita cobain ya. Pasti yang nilai terakhir pas dia salah, yaitu pas X-nya 5. Ya nggak? Karena ketika 5, X itu tidak lagi lebih kecil daripada 5. Ini jadi false. Ini false, berarti ini tidak dikerjakan lagi. Itulah titik henti.
Dipahami kah adik-adik semua? Halo? Di NFB? Paham, Pak. Paham. Bagus. Adik-adik kayaknya udah paham ya? Apa udah belajar ini? Jangan-jangan saya mengulang ya ini ya? Halo? Adik-adik? Waktu itu udah pernah, Pak. Oh, Di udah pernah. SDM. Diajarin sama siapa? Bu Selvi? Iya, Pak, lewat Oh iya. itu. Oh, berarti hebat. Berarti belajar sudah lewat YouTube ya. Dari Bu Selvi kan ya, udah ya. Sebenarnya bebas dari manapun boleh. Yang penting jadi ngerti gitu ya. Halo? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Siap. Berarti sekarang udah tahu dong ya. Di looping ya. Perulangan nih salah ngetik ya. Mohon maaf. Di Python ada 2 struktur looping, ada for, ada apa satu lagi? While gitu ya, ada for, ada while. Strukturnya kayak begini. Kalau for mah begini, ada counternya, terus domain nilainya. Ya, mungkin mudah-mudahan ini cukup menggambarkan, ya kan? Cukup menggambarkan jadi jelas gitu ya, angkanya berapa aja. Bahkan boleh juga nih, misalnya kita gini boleh juga nih for href, dengan href itu adalah huruf. href itu huruf ya, misalkan in apa ya, misalkan kita tuliskan apel gitu ya, apel gitu ya, apel. Kita terusnya print href. Nah ini saya coba saya run. Tuh, kelihatan nggak tuh apel huruf per hurufnya dicetak? Kelihatan, Pak. Jadi bisa berupa string begini ya, pokoknya ini berarti kalau ini ngambil satu-satu di karakternya, kalau ini ngambil satu-satu nilainya. Bisa juga dalam bentuk range ini ya. Dan ini sebenarnya yang saya akan bahas selanjutnya setelah ya review sejenak nih tentang for seperti ini, tentang while seperti ini, ada initialisasi, ada selama kondisi benar aksi-aksi yang akan dikerjakan, tapi harus ada salah satu aksi yang menuju stop supaya kondisinya false dan itu menjadi titik henti. Jadi ini kalau tadi dipadankan, ini yang dimaksud dengan inisialisasi gitu. Ini X5-nya X lebih kecil 5 itu adalah kondisi gitu ya, kondisi penentu kapan loopingnya akan dihentikan. Dan ini yang disebut sebagai tadi ya step, atau bisa juga dibilang sebagai aksi khusus yang memang ditujukan mendekati titik henti, menuju titik henti, menuju ke kondisi supaya jadi salah. Paham? Paham, Pak. Ya. Pak. Nah, seringkali ya untuk yang for terutama bentuknya kayak begini nih, for in range. Nah, range ini nih, range ini. Range sesuatu ya, terus aksinya tertentu. Memang range ini tidak secara transparan bisa kita lihat secara langsung ya. Kalau list kan gini kelihatan nih angka-angkanya berapa? 4791, makanya tadi pas kita run, oh iya J-nya itu 4791 kelihatan banget gitu. Kalau range ini ya suatu domain tertentu dan kita harus bisa secara cepat juga mengidentifikasinya, menginterpretasikannya, memaknakannya, harus bisa. Maka daripada itu, untuk berikutnya ini saya akan coba bahas atau mengulang ya, mungkin kalau ada yang sudah belajar di videonya, bagus sekali membaca lebih awal materinya, itu saya akan bahas tentang range ini ya, tentang range ini. Jadi saya bikin ini loop yang ketiga ya, berarti ya, yang ketiga kita fokus tentang range. Oke, ada di semua range ini ya, range ini sebentar ya, ada di semua range ini adalah suatu fungsi yang ada di apa namanya di Python ya, yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan sejumlah nilai integer tertentu ya, sejumlah nilai integer tertentu. Nah, di sini ada parameternya ada 3 tuh ya, bisa kita isikan 3 parameter, meskipun minimal cuma 1. Jadi ada itu bisa memberikan 3 parameter, bisa cuma 2, bisa cuma 1 juga bisa. Tapi kalau 3 secara lengkap, di sini disebut sebagai triple S nih ya, triple S. Triple S itu yang paling depan itu adalah start gitu ya, terus yang kedua itu adalah stop, terus yang ketiga itu adalah step. Nah, jadi triple S istilahnya seperti itu ya, start, stop, step. Mungkin supaya lebih kita gambarkan di sini ya, mungkin S1, S2, S3 gitu ya, S3. Nah,
ketika kita membuat range S1, S2, S3 seperti ini, maka maknanya gitu ya, maknanya kita akan membangkitkan ya kan, membangkitkan integer gitu ya, integer dengan range-nya mulai dari S1 gitu ya, mulai dari S1 sampai dengan sebelum S2 gitu ya, sampai sebelum stop gitu kan. Yang tengah kan stop tuh. Start, stop, step ya. Dengan langkah perubahannya ya, perubahan angkanya S3 gitu. Mungkin kalau di sini kita kasih contoh saja ya, misalkan nih kita bikin misalnya gini nih. Range 3,20,4. Nah, ini maknanya adalah berarti kita mulai dari berapa, Dek? Mulai dari 3 gitu ya. Sebelum 20 lompatnya berapa? 4. Jadi nilainya itu berapa aja? Akan 3, 7, 11. Kebayang nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. 3, 7, 11, 15. Berapa lagi? 19. 19. Udah gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, mungkin boleh kita cobakan. Ya. Kita boleh cobakan ya. Oke. Ya, kita tulis saja nih ya. Misalkan kita simpan di A deh, atau di R ya, range-nya di R. Oke, R, range gitu ya, range. Tadi berapa tuh? 3, 20 sama 4. Nah, gitu ya. Terus kita coba looping nih. For I in range. Ya. Range. Kok range nggak usah lah, kan udah bikin ya. R titik 2 tuh gitu ya. Nah, kita tulis deh. Print misalkan gitu tuh. I. Nah, gitu. Print I. Maka kalau kita jalankan tuh sesuai perkiraan kita 3, 7, 11, 15, 19. Jadi kalau seperti ini ya. Mulai dari 3 sebelum 20 lompatnya 4. Mulai dari 3 sebelum 20 lompatnya 4. 4, 4, 4, 4. Kebayang? Bayang, Pak. Kebayang. Bagus ya. Tentunya kita juga bisa bergerak dari kecil ke besar, bisa juga dari besar ke kecil ya. Contoh misalkan nih, kita tuliskan aja ya di sini misalkan saya mau mulai dari 30 tuh, sampai sebelum 20. Terus lompatnya ini sudah, tapi adanya harus diperkirakan ya. Kalau misalkan di sininya lompatnya 2, ya 30 jadi 31, jadi 32 dan seterusnya. Ya kalau itu ya ini nggak mengeluarkan apa-apa karena tidak ada area yang lebih kecil daripada 20, betul nggak? Mulainya dari 30, kalau geraknya ke kanan kan 32, 30, 32, 34 dan seterusnya, kan nggak ada yang berada di area 20, betul nggak? Iya, Nah, ya kalau dicetak ya nggak ada apapun hasilnya, nggak ada yang masuk ke area tersebut. Ya misalkan nih, pengen ke 20, tapi ini lompatnya min 2. Nah, jadi bisa dibayangkan 30, 28, dan seterusnya, sampai sebelum 22. Kebayangkan ada semua, halo? Kebayang, Pak. Nah, bisa juga nih di sini kita kasih supaya ke samping aja nggak boros garis gitu ya. Mungkin pakai spasi aja kita jalankan. Nah, tuh ya kan 30, 28, 26, 24, 22. Paham ya, Adik-adik, tentang range ini? Halo? Paham, Pak. Nah, tadi saya bilang range itu memang bisa diisikan 3 parameter. Terus gimana kalau diisinya cuma 1 doang? Nah, kalau cuma 1 doang, itu berarti sebenarnya adalah si S2. Nah, itu adalah si stop, ya kan? Range itu ya isinya berarti ini maknanya ya membangkitkan, ya kan? Berarti maknanya membangkitkan integer dengan range. Nah, saya copy aja ya. Kalau range begini doang, membangkitkan integer dengan range kurang dari S2 gitu. Jadi contohnya nih misalkan kita tulis aja ya. Oh iya, gimana dengan S1 dan S0-nya? S1 sama dengan S0-nya akan enggak ada ya. S0-nya S1-nya 0 startnya ya. Atau saya tulisnya gitu aja, S1-nya akan 0 si startnya. Adapun si S2-nya itu default-nya adalah 1 gitu. Jadi kalau misalkan kita tulis nih, ini contoh nih ya, range
misalkan 5 gitu. Oh, ini maknanya apa? Ya ini akan membangkitkan integer gitu ya, integer dari 0 sampai dengan sebelum 5. Ya, lompat 1. Kebayang nggak? Ada semua? Bayang, Pak. Jadi nanti akan tercatat 0, 1, 2, 3, dan 4. Coba dicermati dulu ya sebentar. Saya ada ini dulu. Sebentar. Silakan dicermati dulu ya. Sok, nggak ada yang bertanya nih. Udah cukup jelas semuanya? Pak, maaf Pak, mau nanya. Boleh, sok bertanya. Yang lompat itu bukannya yang S3 kan ya Pak? Yang S3, yang lompatnya itu S3. Tapi di sini Oh ini ya? Oh Bapak, iya. Oh iya, mohon maaf, saya salah. Ini S2 tuh stopnya. Ya ya, saya tulis lagi S3 di sini. Terima kasih. Poin buat kamu Dek, namanya siapa ya? Disebutkan. Ya, makasih atas koreksinya. ya Pak. Oke. Ada lagi sok mangga? Saya kasih kesempatan. Sudah cukup dipahami mungkin semuanya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Sebentar ya. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit keperluan. Oke, jadi ini jelas ya. Kalau range 5 berarti dari 0 sampai dengan sebelum 5. Lompatnya 1. Defaultnya S1-nya atau startnya ya. Ini startnya pokoknya. Ini step-nya nih. Ya, seperti itu. Terus bisa juga misalkan ada 2 ya. Kalau ada 2 berarti itu yang diisikan adalah S1 dan S2. Berarti membangkitkan integer ya kan? Membangkitkan integer dengan range kurang dari S2 dengan range mulai dari gitu ya. Mulai gitu ya, dari S1 dan kurang dari S2 gitu. Nah, gitu. S3-nya gimana? S3-nya atau step-nya itu adalah default-nya 1. Gitu. Jadi contoh nih misalkan ya kita tuliskan range 2,7. Coba siapa yang bisa jawab? Ini angkanya berapa aja? Angkanya 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Pintar, makasih jawabannya. Tulis namanya ya. Berarti ini akan 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Boleh kita cobakan ya. Ini misalkan ya. 2, 7. Jalan kan? Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Jelas ya? Ada di semua? Halo? Jelas Pak. Alhamdulillah. Termasuk yang tadi juga, misalkan gini, 7. Ya udah, berarti ini dari 0 sampai sebelum 6. Sampai sebelum 7, yaitu 6. Gitu. Oke, saya rasa itu. Untuk berikutnya ada lagi mungkin nih terkait dengan apa namanya, continue dan break ya. Nah, mungkin saya akan buka yang baru saja. Ya, kita simpan sebagai INFB. Berarti kita ada loop
Ini ya yang keempat. Tapi kita akan bahas tentang continue ya. Continue dan break. Oke. Baik, ada semua. Saya berikan contoh ilustrasi sederhana misalkan sini ya. Misalkan kita punya i in range yang sederhana saja 5 gitu ya. Berarti kan hanya 0 1 2 3 4. Kalau yang kita print seperti itu i, maka hasilnya adalah berikut. Nah, 0 1 2 3 4. Nah, tapi kita juga sebenarnya bisa ya menskenario supaya untuk nilai i tertentu misalkan kita lewati. Untuk nilai i tertentu kita lewati. Misal ya, di sini saya tuliskan kalau i-nya sama dengan 4 gitu ya, i-nya sama dengan 4, udah skip aja. Skip aja, lewati aja. Nah, ini kalau kita jalankan tuh, kelihatan nggak? Oh, jangan 4 sih ya. Kalau 4 terakhir ya kelihatannya. Oke, mungkin supaya kelihatan 3 deh, 3. Jalankan, nah, perhatikan. Ada bedanya nggak dengan tanpa continue sebelumnya? Ada, Pak. Ada yang hilang kan? Siapa tuh? Iya, angka 3. 3. Karena ketika i-nya 3, maka baris keempatnya print i nggak dikerjakan. Baris ketiganya print i nggak sempat dikerjakan. Tapi dia langsung continue. Continue itu artinya apa? Menghentikan looping. Oh tidak, hanya lanjut ya, melanjutkan kepada nilai i yang berikutnya. Jadi ketika i-nya 3, ada continue, aksinya di baris 2 dan 3 itu continue ya, maka akan menuju ke i yang berikutnya. Setelah 3 kan 4. Maka print i ketika i3 tidak dilakukan, tapi lanjut ke yang berikutnya. Ya, dipahami ya? Ada di semua, halo? Paham, Pak. Ya, cuma begini, nih perhatikan ya. Saya akan coba lebih spesifik lagi titik continue. Misalkan saya tuliskan gini ya, print di sini sebutkan saja misalkan atas ketika i-nya gitu ya, koma i gitu kan. Nah, di sini saya tuliskan bawah gitu ya, bawah ketika i-nya sama dengan ya i gitu ya. Kita tulis begitu. Kalau ini saya jalankan kembali, bisa lihat ya. Jadi ketika i-nya 3 tadi ya, i-nya 3 tadi sebenarnya titik continue juga itu mempengaruhi ya. Titik continue itu kan baru diseleksi di baris 3 dan dilakukan di baris 4. Sehingga kalau itu pun terjadi ketika i-nya sama dengan 3, continue dilakukan, maka baris kedua sempat kecetak. Maka kelihatan tuh, atas ketika i3 masih kecetak nggak tuh? Masih kecetak, Pak. Masih kecetak. Yang nggak kecetak itu adalah bawah ketika i3. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, tentunya ini tidak terjadi untuk nilai i selain 3. I-nya 0, I-nya 1, I-nya 2, I-nya 4, itu atas dan bawah sempat kecetak. Pahamkah ada semua? Halo? Paham, Pak. Paham, alhamdulillah. Nah, satu lagi ini ada yang namanya break. Nah, ini kalau break saya copy aja sini ya. Sama aja kayak begini juga, tapi di sini bukan continue, saya ganti dengan break ya. Supaya ada tidak terdistract, saya tuliskan saja dulu sebuah baris gitu ya. Ini ya garis seperti itu, baris pada garis. Oke. Ini ada break ya atas ketika i. Oke, saya jalankan ulang. Nah, apa bedanya antara continue dengan break? Kalau continue tadi ketika i-nya 3 akan di skip untuk baris di bawah continue, baris 5, ngeprint bawah ketika i3 itu tidak terjadi. Beda halnya dengan break. Kalau break itu ketika terjadi maka lanjut dengan menghentikan loopingnya. Dengan kata lain, mencetak atas ketika i3 itu menjadi akhir, menjadi statement terakhir dari proses looping. Karena setelah itu langsung loopingnya di break, dihentikan. Bukan hanya bawah ketika i3 tidak dikerjakan. 4, 5, 6, dan seterusnya kalaupun ada, itu tidak akan dikerjakan. Paham nggak dari semua? Paham, Pak. Nah, jadi itulah pemanfaatan daripada continue. Gitu ya. Continue dan break. Maksudnya continue dan break. Pahamnya ada di semua? Halo? Paham, Pak. Nah, gitu ya. Oke. Seperti itu. Continue dan break sudah. Berarti secara sintaksis insya Allah sudah tuntas. Sekarang kita ke contoh kasus-kasus saja ya. Kita ke contoh kasus-kasus saja. Baik. Misalkan begini ya. Saya kasih contoh ke adik-adik, buatlah sebuah fungsi gitu ya. Buatlah sebuah fungsi untuk
menghitung nilai faktorial. Ya. Sebentar ya. Oke, terlihat ya, layar saya masih terlihat ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi misalkan adik-adik diminta membuat program, gitu ya, program faktorial, kan? Program faktorial. Tahu faktorial ya? N faktorial itu kan rumusnya adalah apa? 1 kali 2 kali 3 kali 4, terus sampai dengan nanti dikali N. Betul nggak kayak gitu? Masih ingat? Ada di semua, halo? Iya Pak, betul. Ya Pak, betul. Oke ya, kayak Betul, gitu Pak. ya. Ya, loop 5. Ini contoh kasus adalah kita faktorial. Faktorial. Oke. Nah, kayak begini. Nah, adik-adik diminta pokoknya sederhananya programnya. Minta N gitu ya. Misalkan saja 3 gitu. Terus nanti adik-adik mencetak begini, N faktorial tik 2 gitu ya. Nah, gini tuh. Nah, gini. Jawabannya pokoknya 6 gitu. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang. Yuk, bikin programnya. Gimana? Pertama berarti gimana nih? Sok, ada yang bisa menyumbang saran untuk statement baris pertama? Input dulu nggak sih Pak? Betul dong, input dulu dong, benar. Yuk, gimana? N sama dengan integer. Oh, langsung di casting? Boleh. Karena faktorial tuh integer ya. Input, gimana? Masukkan nilai N, gitu Pak. Nilai N. Oke, gitu aja, persis aja kayak ini, kayak yang diminta. Lah gitu aja kan, ya nggak? Iya, Pak. Iya Pak. Kan kita pengen kayak gini nih. Misalkan oke lah, kasih tab. Nah gitu ya. Halo? Iya Pak. Betul. Ya Pak. Ya gitu. Berarti udah gitu doang. Nah, terus gimana? For. Oh bentar dulu ya. Nah, ada juga harus tahu 0 faktorial sama dengan 1 ya. Ya nggak? Yuk, Betul Pak. for gimana? N. N. N-nya nanti berubah dong. Pakai counter dong, counter. Gimana? I. Oke, for I gimana? In. In. Oke, in Range. pada apa? Oke, range. Kan kalau n faktorial nanti yang dikalikan angkanya 1 2 3 4 5 6 sampai n gitu ya. Iya Pak. Ya kalau n-nya 3 berarti nanti harusnya 1 2 3 ada gitu kan? Ya nggak? Lompatnya kenceng terus. Dulu Iya, Pak. fisiknya juga. Ya. Iya Pak. Oke ya. Halo, yang lagi ngobrol coba di mute dulu. Oke ya. Berarti ini kalau n-nya 3 harus ada 1 2 3, betul kan? Betul Pak. Nah, jadi gimana nih? Kita mulai dari apa? 1 Pak. 1 sampai? Sampai N. Kalau sampai n nanti cuma sampai sebelum n, betul nggak? Sampai 3 belum Pak? Kalau n-nya 3, terus kita isi di sini N plus 1 N. Berarti kan nanti cuma 1 2 doang. Kan stop itu sampai sebelum N stop plus kan? 1 berarti, Pak. Nah, berarti ini harusnya n plus 1. Kebayang nggak kira-kira sampai di sini? Bayang. Banyak Pak. Ya, ini kan harusnya perkalian dari 1 kali 2 kali 3 kan gitu. Ya. Nah, berarti ini kita pengen dari 1 nih, 1 sampai 3. Ya, ingat kalau sampai n doang, ini cuma sampai sebelum n. Kalau pengen sampai n harus tambahin 1. Paham? Paham Pak. Terus di sini kita bikin aja ya n faktorialnya nf misalkan gitu ya. Awalnya oke, kita tulis aja 1. Nah, 1 nih, gitu ya. Terus di sini kita cukuplah nf bintang sama dengan i. Betul nggak gitu? Betul, Pak. Nah, atau ya kalau mau ditulis gini juga boleh, nf dikali i gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau n-nya 3, berarti di sini akan menjadi 1 4. 1 4 itu kan berarti 1 2 3. Paham ya? Iya Pak. Iya, Pak. Range 1 4 itu adalah 1 2 3 gitu tuh. Range. Sehingga nanti
NF-nya 1 sempat dikali 1 dikali 1, 1, 1 dikali 2, 2, hasilnya 2 ya, NF terakhir, 2 dikali 3, 6. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Jadi ini Kebayang, kita Pak. print adalah NF. Tuh begitu. Tapi pengen kayak tadi ya, berarti gini, N faktorial, gitu. Gitu. Ya, kita jalankan. Wah, gitu ya N-nya ya. 3. Tuh. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Tapi ininya itu ya. Oh, ini ada ini. Oh, nggak ada spasinya kalau itu. Mau tambahin ini ya. Supaya jadi sama. 3. Rapih. Akan saja jalankan. Kalau 5 berapa 5? 5 tuh 1 kali 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 kali 5, 120 ya. 5, 120 harusnya nih. Tuh. Paham ya? Paham, Pak. Boleh juga dicobakan untuk yang awal. 0. Tuh. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Jelas ya? Ini cukup jelas, Pak. Alhamdulillah, mantap ya. Saya satu kasus lagi aja, satu kasus terakhir. Ya, buatlah sebuah program ya, misalkan menghitung KPK ya kan, menghitung KPK. Hitung KPK. KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ranah kita. Tapi kelipatan persekutuan terkecil. Ya, saya simpan dulu. Simpan sebagai NFB. Di sini saya tulis ya. Berarti kita loop yang ke-6. Yang ke-6 ini kita bahas tentang KPK. Oke. Tahu KPK ada, Dek? Kelipatan persekutuan terkecil? Tahu, Pak. Ya, misalkan ya. 8 sama 12 KPK-nya berapa? Oh, 8 sama 12 itu kan berapa tuh? 16 bukan, ya kan? 16 bukan, di sini 24. Iya ya? Iya, Pak. Nah, jadi Iya, Pak. cari angka kelipatan dari keduanya, ya. Cari angka terkecil yang merupakan kelipatan dari keduanya. 16 ini memang kelipatan 8, tapi bukan kelipatan 12. Adapun 24 ini adalah kelipatan 12 dan juga kelipatan 8. 24-nya bisa dibagi 8 bisa, 3 dibagi 24 juga bisa 2, gitu kan? Berarti 24 ini adalah kelipatan dari 8 dan 12. Dan memang dialah yang paling kecil. Nggak ada bilangan integer lain yang lebih kecil daripada 24 yang bisa dibagi 8 dan 12. Betul nggak? Kalau dijawab itu apa namanya? 48 bisa dibagi dua-duanya? Iya, memang bisa. Tapi kan 48 tidak lebih kecil daripada 24. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, Paham, gitu Pak. ya. 24. Nah, gitu. KPK-nya 24. KPK-nya 24. Contoh lain misalkan berapa ya? Misalkan nih berapa ya? Misalkan 6 sama 15 deh. 6 sama 15. Coba. 6 sama 15. Oh, 6 sama 15 juga langsung ketemu ya. Yang 6 sama 15. Bentar. 9 deh ya. 9 sama 15. Coba. 9 sama 15. Gimana cara nyari KPK-nya? Mungkin kalau cara yang lampau, ya mungkin pakai pohon faktor gitu ya. Tapi kalau cara yang naif kan bisa, coba 18 deh. Bisa nggak dibagi dua-duanya? Ya, Bisa, Pak. nggak bisa gitu kan. Oh, ini 18, ini 15. Oh, Joh, kita lanjut lagi deh. 30, ya nggak? Bisa nggak 30? Wah, Bisa. nggak bisa juga. Ya, di bawah bisa, di 15 bisa, 9 nggak bisa. Ya kecil yang mana? Oh, yang pokoknya kecil yang kita lipatkan lagi. Tambah 9 lagi berarti 27 kan? Wah, masih nggak bisa juga. Betul nggak tuh? Nah, terus ini deh. 27 masih ini 30 masih lebih gede, ini berarti yang kita lipatkan lagi menjadi 36. Wah, nggak bisa juga. Ya nggak? Ini udah lebih gede, berarti ini kita gerakan yang bawah 45. Wah, ternyata bisa nih. Betul nggak? Iya, Pak, benar. Berarti akhirnya ketemu KPK-nya adalah 45. Kebayang nggak gitu?
Nah, tapi ada dari ilustrasi yang saya sampaikan, kira-kira ada ide nggak algoritma untuk nyari KPK ini? Tentunya jangan pakai bukan pakai pohon faktor ya. Kalau pakai pohon faktor kan dicari faktor-faktor dulu. Bisa aja, tapi mungkin agak lebih abstrak itu. Kalau ini cara yang intuitif, cara yang sederhana. Dan pakai looping gitu, nanti pakai looping nih pasti nih, pakai looping. Gimana kira-kira? Ada idenya nggak? Kalau tadi kan gitu ya, lipatin atas, yang kecil dilipatin, yang kecil dilipatin, sampai akhirnya ketemu duluan kan gitu. Ada ide? Halo, semua? Sok, ada yang mau menyumbang ide? Terbayang? INFB, halo? Belum dulu? Dicoba Oke. bareng-bareng aja, Pak. Oh, bareng-bareng aja. Oke, siap. Bareng-bareng ya. Nah, jadi gini. Sebenarnya idenya kan bisa begini nih. Saya ambil kasus yang 9 sama 15 deh ya. Karena ini lumayan. Ada sampai 2 kali ini ya. 9 sama 15. Dari KPK 9 sama 15. Sebenarnya tekniknya itu bisa fokus di satu sisi ya. Satu sisi yang dilipat gandakan, yang dilipatkan, yang ditambah terus, yang satunya lagi sebagai pembagi. Misalkan contoh, yang kecil yang jadi yang dilipatkan. 9 jadi 18, bisa nggak dibagi 15? Jadi 15-nya diem aja, tapi pembagi. Kalau yang di atas kan pasti dibagi 9 bisa. Tapi yang harus kita cek lebih lanjut adalah apakah yang kelipatan 9 itu bisa dibagi 15 atau enggak. Nah, jadi ini contoh ya. 9, 18, bisa nggak dibagi 15? Oh, belum. Ya udah, lagi. 27, bisa nggak dibagi 15? Belum. Oke, lagi. 36, bisa nggak dibagi 15? Belum. Oke, lagi. 45, bisa dibagi 15 nggak? Bisa. Betul ya? Bisa, Pak. Akhirnya ya ketemu kan gitu, bisa dibagi 15. Nah, jadi itu berapa kali barusan ya, pertama ya udah dicek mulai dari dia, mungkin ya pertama sebenarnya kita cek pasti nggak bisa dibagi 15 ya. Terus juga ya kita lipat gandakan, kita mungkin sekali, kalau ini dicek juga berarti 1, 2, 3, 4, 5 kali baru ketemu gitu ya. Gimana kalau di sisi lain kita lipat gandakan yang gede gitu ya. Jadi kita lipat gandakan yang gede, yang bawah tuh sebagai pembaginya ya. Jadi caranya ya, jadi 30 gitu ya, lipat gandakan. Bisa nggak 30? Nggak bisa. 45? Bisa nggak dibagi 9? Bisa. Nah, jadi langsung ketemu. Karena lompatnya gede-gede, insya Allah menuju KPK-nya jadi lebih sedikit langkahnya. Betul nggak? Betul, Pak. Berarti idenya gitu aja. Kita pilih mana yang gede lah kita apa tuh? Kita lipatkan, dan yang kecil yang ngecek bisa ngebagi nggak? Kebayang nggak? Halo? Kebayang. Bagus. Nah, sehingga di sini akhirnya kita akan ngecek kayak begitu ya. Sama satu lagi nih begini. Kan ada juga kasus misalkan gini, coba cari KPK antara 8 sama 4. Betul nggak? Halo? Halo, ada di semua? Nah, coba KPK antara 8 sama 4. Berapa KPK-nya? 8. 8. Nah, ini berarti penting nih untuk dicek. Yang pertama juga harus dicek juga, ya nggak? Jangan-jangan si gede ini adalah kelipatan dari yang kecil. Ngerti? Paham. Oke, langsung aja kita bikin codingnya. Karena kita cuma punya 9 menit lagi. Di sini berarti kita langsung ya, misalkan ada bilangan A sama B, gitu. Terus kita input gitu kan, input, set. Nah, gini ya, misalkan masukkan A dan B gitu ya. Masukkan A dan B. Oke, mungkin boleh pakai koma. Nah, ya, seperti itu. Kita minta. Berarti nanti kita split pakai koma. Split pakai koma. Nah, gitu. Tentunya di sini A-nya harus kita casting karena ini operasinya nanti berupa integer gitu ya. Kita casting ke integer A-nya. Terus yang B-nya juga demikian. B-nya seperti ini. Saya rasa ini sudah cukup familiar. Nah, penting buat kita mengetahui mana yang akan dilipatkan, mana yang akan menjadi pengecek pembaginya, gitu ya, pembagi pengecek. Maka kita harus cari mana yang gede, mana yang kecil, betul kan? Ya. Nah, misalnya kita bandingkan, if A lebih kecil daripada B atau A lebih besar daripada B, maka siapa ini yang jadi gedenya? A, Pak. Gedenya adalah A.
Dan yang jadi kecil pasti siapa? B. 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 Nah, gitu ya. Seperti itu. Kalau selainnya, berarti sebaliknya dong, ya nggak? Iya, Halo? Pak. Iya, Oh. Pak. Jadi gede, koma kecil sama dengan B, A. Ini sengaja saya bikin dua style ya. Jadi bisa begini, bisa juga begini. Paham? Paham, Pak. Pak. B-nya ke gede, A-nya ke kecil. Ngerti ya? Nah, kalau udah Iya, tahu Pak. begini, ya jelas kayak tadi, ya. Tapi di sini tentunya kayaknya kita nggak cocok for i in berapa, kan nggak tahu ketemunya sampai apakah 2 kali langsung ketemu, apakah 3 kali baru ketemu, apakah jangan-jangan 20 kali baru ketemu, kan itu nggak bisa ya. Pakai for i in berapanya bingung di sini nih. Ya kan? For i Iya, in Pak. berapanya takutnya kelebihan, takutnya kekurangan nggak jelas. Maka ini rasanya paling cocok kalau pakai while. Pakai while. Jadi sini kita bikin aja ya, kelipatan, misalnya gitu ya. Kelipatan itu pertama-tama siapa? Adalah si gede itu sendiri. Paham? Iya, Pak. Selama kelipatannya itu dimodulo oleh si kecil, nggak habis, ya, tidak sama dengan 0, berarti nggak habis nih artinya. Nggak habis. Selama si kelipatan itu ya dimodulo si kecil tidak habis, maka si kelipatan kita lipatkan lagi, kita tambah lagi. Tambah siapa? Ya tambah si gede. Kan ini kelipatan si gede, betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau kalau ternyata habis nanti gimana? Berarti ini false. Kalau ternyata habis, kelipatan bisa dibagi kecil, tepat habis, maka ini akan false. Kalau false, artinya apa? Artinya KPK-nya ketemu. Nah, jadi akhirnya KPK itu adalah si kelipatan itu, gitu. Sehingga bisa kita print, ya gitu ya. KPK-nya, tep, gitu aja kali ya, koma KPK. Bisa dipahami dari semua, halo? Bisa, Pak. Ya, coba kita jalankan. Set, masukkan A, B-nya. Oke, kita cobain dulu yang tadi. Misalkan 8 sama 4. Harusnya 8 nih. Tuh, 8. Betul ya? Betul, Pak. Coba kalau dibalik, jangan-jangan kalau dibalik dia ngaco. 4 sama 8. Ya, tetap 8. Karena kita jangan khawatir user masukinnya urutan 48 atau 84, tetap kita pilih. Gede kecil kan kita tentuin nanti. Kita tentukan. Paham ya? Iya, paham, Pak. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan yang tadi? Jalankan yang 9 sama 15. 9, 15. Nih, pasti yang jadi gede itu 15. Yang gede itu 15 kalau gini, kan? Yang B, yang belakang. Harusnya KPK-nya tadi kita dapat 45 ya? Iya. 45. Tuh, KPK-nya 45. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Mungkin kalau mau lebih transparan lagi, nanti bisa aja nanti dikomenkan ya. Nih, print. Nah, tuliskan ya. Kelipatan awal, titik 2, si kelipatan. Tuh, ya. Tuh di sini, oke, kelipatan selanjutnya, tuliskan aja ya. Nah, saya tuliskan aja kayak gini. Kelipatan selanjutnya adalah kelipatan. Gitu ya kan. Udah. Jadi kita oke, kita jalankan. Jadi kalau tadi kita masukannya adalah 9 sama 15, kelipatan awal itu 15. Terus jadi 30. Terus jadi 45. Ya karena 45 habis dibagi 9, akhirnya kita nyatakan dia berhenti dan kita nyatakan dialah KPK-nya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, mungkin bisa juga contoh yang lebih banyak, kayak misalkan coba aja 7 sama 9 ya. Tetap tuh. Kalau 7 sama 9 nih akhirnya sampai dikaliin ya nggak? 9, 18 dicoba, ya kelipatan awal 9 juga nggak bisa dibagi 7, 18 nggak bisa, 27 nggak bisa, 36 nggak bisa, 45 nggak bisa dibagi 7, 54 nggak bisa dibagi 7, 63 baru bisa dibagi 7. Itulah KPK-nya. Gitu ya? Ada di semua? Halo? Iya, Pak. Jelas? Oke. Ya, selanjutnya sih ini mungkin tidak perlu dijalankan. Nih, coba itu aja. Nah, oke, ada semua sampai dengan titik ini. Silakan, ada pertanyaan atau tidak nih? Kita punya 3 minutes remaining lagi. Cukup?
Pak, izin bertanya. Oh, mangga, silakan. Kemarin kan saya coba pakai modulo itu nggak bisa di-download di ini itu kenapa, Pak? Mohon maaf, gimana? Maaf, modulo. Iya. Gimana? Coba bisa diulangi? Kalau pakai modulo kan harus di-download dulu kan, Pak. Nah, itu di laptop saya nggak bisa. Kalau pakai modulo harus download dulu. Oh, Mungkin maksudnya modul matematika gitu. Oh, Modul matematika. modul matematik. Oh ya, kalau modulo ini deh, hey, ini modulo modulo ya. Kalau modul matematik, oke, harus di-download dulu. Rasanya modul matematik mah udah built-in Python ya. Mungkin Iya, Pak, udah bukan itu, tapi ini yang jelas itu ada kalau mau menggunakan modul matematik ya, berkas simpan sebagai, oke, INFB. Oke, nggak apa-apa nih. Ini juga loop 07 ya. Mat. Oke. Yang jelas ada harus mengimport mat gitu tuh. Nah, ini baru misalkan contoh ya, faktorial tadi sebenarnya ada fungsinya, tapi kan tadi cuma contoh aja, contoh looping mengambil tema faktorial ya. Nah, jadi di sini atau bisa juga di sini square root lah misalnya, kita print square root gitu tuh. Tapi di sini ya harus sertakan mat gitu tuh. Mat titik square root. Misalkan square root dari 4. Saya jalankan ya. Saya jalankan. Tuh dapat 2, ya kan? Nah, ini bisa saya panggil asal diimport. Coba kalau nggak diimport gimana? Nah, coba kalau nggak diimport ya. Coba kalau nggak diimport, jalankan. Ya error ya, nggak bisa. Dia bilang apa? Is not divine. Maksud kamu teh gimana tadi gitu? Udah digini belum? Udah diimport begini belum? Nah, gitu. Udah belum? Halo, siapa yang tadi bertanya? belum, Pak. Oh iya, berarti bukan masalah di-download Python-nya ya. iMath mah udah ini, udah apa? Udah ada library built-in. Kecuali mungkin yang lebih kompleks lagi, ada library-library khusus yang harus ada menginstal menyusul setelah menginstal Python. Contohnya misalkan untuk geospasial, untuk bisa ngebaca data vektor gitu ya, data vektor kan ada raster, bitmap, ada juga vektor. Nah itu bisa ada misalkan harus mengimport dulu GEDAL atau OSGeo gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mat instalasi itu yang sudah library dasar, jadi nggak perlu menginstal library tambahan di Python. Udah ada pas nginstal Python-nya. Gitu ya deh ya. Halo? Iya, Pak. Nah, tapi barangkali ada pertanyaan yang sama dengan kamu juga sudah mewakili, berarti kamu dapat poin gitu. Silakan tulis namanya. Tadi yang dapat poin silakan tulis namanya ya. Saya rasa itu saja pertemuan kali ini, sudah jam 8.00. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.